Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan tidak pernah berhenti memberi hidayah bagi umatnya. Sebagian orang menilai bahwa hanya manusia yang bisa masuk surga. Betapa beruntungnya kita yang diciptakan sebagai manusia, sebab kita merupakan satu-satunya makhluk hidup di bumi yang berkesempatan untuk masuk surga. Tentunya pertimbangan ini akan didasarkan pada amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Surga adalah balasan bagi setiap manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, surga dihuni oleh manusia. Akan tetapi dalam ajaran Islam, ternyata bukan hanya manusia yang bisa masuk surga. Hewan-hewan juga ada yang masuk surga. Ini semua berkat pengorbanan dan imannya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan ini sangat spesial karena hanya merekalah makhluk hidup selain manusia yang bisa mendapatkan kenikmatan tiada taraf tersebut. Ada 10 hewan yang bahkan telah dijamin mendapatkan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah hewan-hewan yang dijamin masuk surga sesuai dalam Al-Quran. 1. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Dalam kisahnya, Nabi Yunus alaihi salam diutus untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Ninawa. Karena Nabi Yunus alaihi salam merupakan pendatang, kaum tersebut tidak mempercayainya. Nabi Yunus alaihi salam yang putus asa pun pergi dan mengembara hingga ikut naik ke kapal yang penuh muatan. Karena terjadi badai di tengah laut, mereka yang ada di dalam kapal berusaha membuang muatannya satu persatu, termasuk orang yang menaikinya. Saat diundi, nama Nabi Yunus alaihi salam keluar dan ia pun melompat ke dalam laut. Ia kemudian ditelan oleh seekor ikan besar dan bertahan di dalamnya selama 40 hari. Nabi Yunus alaihi salam terus berdoa dan memohon ampunan selama berada di perut ikan tersebut. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berhasil keluar, beliau kembali ke kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam terkejut saat melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah sang Nabi pergi, terjadi badai besar. Kaum Ninawa pun sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihi salam tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Dari situlah mereka bertobat. Ikan besar dalam kisah ini ternyata merupakan perantara yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berhasil menyelamatkan sang Nabi dari badai di lautan dan mengembalikannya kepada kaum Ninawa. Itulah kenapa ia diberi jaminan surga. 2. Kambing yang menggantikan Nabi Ismail alaihi salam. Hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah seekor kambing. Kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Ini merupakan keputusan yang begitu berat untuk sang ayah mengingat ia berhasil mendapatkan buah hatinya dalam waktu lama dan usaha yang besar. Namun karena ini adalah perintah Sang Pencipta, Nabi Ibrahim alaihi salam menurutinya dengan ikhlas. Saat penyembelihan akan dilangsungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor kambing yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari perayaan Hari Raya Idul Adha. Kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam pun diberikan jaminan surga. 3. Unta betina yang dihidupkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Proses menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mudah. Salah satu utusan yang menghadapi kesulitan adalah Nabi Saleh alaihi salam. Beliau diperintahkan untuk menyadarkan kaum Samud yang ingkar dan menyembah berhala, patung. Sayangnya, niat tersebut tidak disambut baik oleh mereka. Nabi Saleh alaihi salam dianggap sebagai orang gila saat menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, mereka juga memintanya mengeluarkan seekor unta betina dari batu untuk menunjukkan bahwa Nabi Saleh alaihi salam benar-benar seorang utusan atau nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam dan beliau pun berhasil mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari sebongkah batu. Akan tetapi, kaum Samud ingkar dan tetap tak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan membunuh unta dan anak yang dikandungnya itu. Dari kejadian ini, kaum Samud kemudian diberi azab berupa hujan batu. Sementara sang unta betina mendapatkan jaminan surga. 4. Anjing Ashabul Kahfi. Pernahkah kamu mendengar kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan bangun setelah berabad-abad kemudian? Mereka adalah Ashabul Kahfi. Menurut kisah, mereka adalah 7 orang pemuda yang menolak perintah raja setempat untuk menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karenanya, sang raja mengejar mereka untuk disiksa dan dibunuh. Ashabul Kahfi beserta seekor anjingnya pun lari dan menetap di dalam gua. Mereka terus berdoa dan memohon keselamatan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelompok pemuda dan anjingnya ini dibuat tertidur selama 300 tahun untuk melewati masa kepemimpinan raja yang ingkar tersebut. Saat bangun dari tidurnya, Ashabul Kahfi berhasil lolos dari kejaran raja dan hidup di masa yang jauh lebih baik. Di dalam Al-Quran, ketujuh pemuda dan seekor anjing yang mendampingi mereka itu diberikan jaminan surga. 5. Semut yang membantu Nabi Sulaiman alaihis salam. Nabi Sulaiman alaihis salam merupakan sosok utusan yang terkenal kaya raya, bijaksana, serta mampu berbicara dengan hewan. Suatu hari, ia dan pasukannya sedang bepergian ke sebuah daerah bernama Taif. Mereka melewati sebuah lembah yang ternyata dipenuhi oleh sarang semut. Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak secara tak sengaja. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan meminta pasukannya untuk berhenti selagi hewan tersebut masuk ke sarang. Setelah itu, beliau mengajak sang Raja Semut berbicara. Ternyata, Raja Semut tidak takut kawanannya terinjak. Semut-semut takjub melihat kemegahan pasukan Sulaiman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman alaihis salam. Masih bersinggungan dengan Nabi Sulaiman alaihis salam. Hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah burung hudhud. Kisahnya berkaitan dengan upaya sang Nabi untuk membuat seorang ratu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihis salam suatu hari mendengar tentang sebuah kerajaan besar dari negeri lain yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Sayangnya, semua orang di sana menyembah matahari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman pun mengirimkan burung hudhud untuk mengundang sang ratu datang ke istananya. Ratu Balkis pun menerima undangan tersebut dan dari sanalah Nabi Sulaiman mulai mengenalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sang ratu pun memutuskan untuk beriman. Begitu pula rakyatnya. Dari kejadian ini, burung hudhud yang menjadi perantara diberi jaminan surga. 7. Keledai Nabi Uzair alaihis salam. Nama Nabi Uzair alaihis salam mungkin tidak sering didengar. Namun ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan hidup pada zaman Nabi Isa alaihis salam. Saat sedang bepergian dengan keledainya, Nabi Uzair alaihis salam berhenti di sebuah daerah yang hancur karena perang. Di sana, beliau juga melihat tulang belulang manusia yang hancur bersama dengan permukimannya. Nabi Uzair alaihis salam pun bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini nanti di hari pembalasan? Mendengar hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ingin menjawab pertanyaan Nabi Uzair alaihis salam. Beliau tertidur di bawah pohon di desa tersebut. Tanpa terasa, ternyata beliau tidur dalam selama 100 tahun. Tubuhnya telah hancur melebur dengan tanah. Begitu pula dengan keledai yang dibawanya. Nabi Uzair alaihis salam kemudian terbangun dengan tubuhnya yang telah utuh kembali. Di saat itulah, ia menyaksikan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan keledai miliknya dari tulang belulang hingga utuh dan hidup kembali. 8. Sapi betina dalam kisah Nabi Musa alaihis salam. Kisah berikutnya berawal pada zaman Bani Israel. Hiduplah seorang laki-laki kaya dan ternama yang tidak memiliki keturunan. Suatu hari, ia tiba-tiba dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat setempat pun terkejut dan ingin menemukan siapa pembunuhnya. Mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihis salam untuk meminta petunjuk. Nabi Musa alaihis salam pun memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Sapi tersebut tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tak pernah membajak sawah. Sejumlah sapi telah disembelih dan tidak ada hasil apapun. Sampai akhirnya, ditemukanlah sapi dengan karakteristik yang sesuai. Ia dipelihara oleh anak yatim. Almarhum ayahnya merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sapi itu disembelih, Nabi Musa alaihis salam memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tersebut. Jenazah itu kemudian benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa alaihis salam bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu pun mengatakan bahwa pembunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sapi yang disembelih itu pun mendapatkan surga karena ia berhasil menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Musa alaihis salam. 9. Anak sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihis salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai cara dan ikhtiar telah dilakukan,
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan keinginannya dan sang istri, Siti Sarah. Sampai akhirnya suatu hari, mereka kedatangan 3 orang tamu tak dikenal yang merupakan musafir atau pengembara. Walaupun orang asing, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memuliakan mereka dengan menghidangkan daging anak sapi panggang. Akan tetapi, ketiga tamu itu tidak menyentuh makanannya. Mereka datang hanya untuk memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah akan segera mendapatkan anak, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata, musafir tersebut adalah jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sapi yang telah disembelih dan dihidangkan kepada para malaikat itu pun mendapatkan ganjaran surga. Melaluinya, Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang tabah dan memuliakan tamunya. 10. Burok. Hewan terakhir yang mendapatkan jaminan surga dalam Al-Quran adalah burok. Ia merupakan hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjid Al-Haram di Mekah hingga ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Menurut hadis, hewan ini berbulu putih, dengan tinggi melebihi keledai, dan bisa bergerak secepat kilat. Ia dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan yang kini diperingati sebagai Isra Miraj. Dalam peristiwa ini, Rasulullah juga menempuh perjalanan hingga ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat. Itulah 10 hewan yang dijamin untuk masuk surga dalam Al-Quran. Kisah-kisah nyata ini bisa digunakan sebagai pengingat akan sejarah Islam yang luas dan syarat akan pesan yang dalam bagi umatnya. Semoga kita termasuk manusia beruntung yang bisa menikmati keindahan surga. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.